Baik, saya Christina Natalia. Pada kesempatan kali ini akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara untuk mendownload, menginstal, dan menggunakan aplikasi iSpring Free. Perlu diketahui bahwa iSpring Free merupakan sebuah software yang dapat diintegrasikan dengan Microsoft PowerPoint. Dan di sini, perangkat ini dimanfaatkan oleh guru untuk membuat media pembelajaran interaktif dan menyenangkan karena memiliki fitur-fitur yang mudah digunakan dan dapat diakses secara gratis. Dan di dalamnya, guru itu dapat memasukkan materi pelajaran, soal dengan berbagai model, video, audio, gambar, teks, dan sebagainya. Nah, pertama-tama kita perlu menginstal atau mengunduh terlebih dahulu aplikasi iSpring Free-nya. Langkah yang pertama, kita masuk ke halaman Google. Kemudian di kotak pencarian kita bisa ketik iSpring Free atau kita bisa langsung menekan peranala berikut. Nah, kemudian kita akan disajikan sebuah tampilan awal untuk mendownload iSpring Free. Di sini kita diminta untuk memasukkan alamat surel atau email kita di kotak yang sudah disediakan. Setelah kita mengetik nama email atau alamat email, kita bisa klik tombol berwarna hijau untuk mulai proses pengunduhan. Nah, di sini pengunduhan aplikasi akan segera berjalan. Kita tinggal tunggu sampai iSpring Free selesai terunduh. Sudah mulai masuk dalam proses pengunduhan. Nah, di sini aplikasi iSpring Free sudah selesai terunduh. Kita bisa buka untuk memasang atau menginstal aplikasi iSpring Free-nya. Kita buka terlebih dahulu aplikasi yang sudah terunduh tadi. Jadi setelah terunduh, setelah kita buka aplikasi, tampilan yang muncul adalah sebuah tampilan EULA atau lisensi perangkat lunak. Di sini kita diminta untuk mengikuti langkah-langkah untuk menginstal atau memasang aplikasi ini. Jadi kita tinggal mengikuti petunjuk dan lanjutkan ke halaman-halaman berikutnya sampai aplikasi ini selesai terinstall dan terpasang. Nah, ini adalah tampilan terakhir atau langkah terakhir kita untuk memasang aplikasi ini. Kita tinggal klik launch di situ. Dan aplikasi secara otomatis akan masuk atau terpasang dalam komputer kita. Nah, kita coba langsung untuk membuka aplikasinya. Dan inilah tampilan dari iSpring Free. Di sini aplikasi iSpring Free sudah siap untuk digunakan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang cara untuk mendownload dan memasang aplikasi iSpring Free. Sekarang kita masuk ke tampilannya dan kita akan mengenal beberapa fitur dari iSpring Free. Di sini di bagian pertama ada courses atau kursus ya. Di sini tempat kita meletakkan materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Untuk membuat proyek baru kita bisa klik di sini ada new course. Kemudian di bagian quizzes itu ada graded quiz dan survei. Jadi ini adalah dua tipe quiz yang disediakan oleh iSpring Free. Graded quiz itu adalah quiz yang dapat dilihat nilai, kemudian survei itu tidak memiliki nilai. Jadi nanti yang kita pakai adalah graded quiz. Sama seperti tadi, untuk membuat proyek baru kita bisa mengeklik salah satu dari graded quiz atau survei. Di sini kita bisa menggunakan browser untuk memasukkan quiz atau PowerPoint yang sudah kita buat dan nanti akan masuk ke dalam tampilan iSpring Free. Di sini juga disediakan beberapa fitur, ada video tutorial itu digunakan untuk memandu kita dalam menggunakan iSpring Free. Kemudian ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan, tapi fitur-fitur ini adalah fitur-fitur dari aplikasi yang berbayar. Jadi versi iSpring Suite.
Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat PowerPoint atau proyek baru dalam iSpring Free. Di sini saya sudah menyiapkan materi, yaitu tentang teks proposal. Kita bisa langsung klik di situ. Nah, jadi setelah terinstall atau terpasang, iSpring Free ini akan langsung terkoneksi atau terintegrasi dengan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini ditampilkan langsung pada tampilan iSpring Free. Di sini ada beberapa fitur di ribbon. Nah, kita secara umum bisa membuat materi pelajaran langsung di Microsoft PowerPoint seperti biasa. Hanya di sini tambahannya itu ada di iSpring Free. Nanti iSpring Free itu akan menghubungkan kita pada beberapa pintasan. Di sini ada quiz. Quiz ini nanti akan menghubungkan kita pada halaman iSpring Free di awal, yaitu iSpring Free Quiz Maker. Jadi nanti kita bisa membuat quiz dengan pintasan icon tersebut. Nah, di sini tadi seperti di halaman awal ada 2 tipe soal yang bisa kita gunakan, survei atau graded quiz. Nanti kita akan menggunakan graded quiz. Nah, di sini juga dilengkapi dengan beberapa fitur, ada tutorials, help, community, updates, about, dan feedback. Di tutorials ini itu adalah tuntunan atau panduan tentang bagaimana kita menggunakan iSpring Free Quiz Maker. Kita masuk ke PowerPoint tadi. Sini saya sudah siapkan materi tentang teks proposal untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMA. Nah, di sini ada fitur-fitur pintasan, ada kuis, ada YouTube. Nah, di YouTube ini nanti kita bisa menghubungkan link YouTube atau langsung menampilkan PowerPoint yang terhubung langsung dengan YouTube. Dan kalau kita buka itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada kolom untuk mengisi link video YouTube yang akan kita gunakan atau yang mendukung pelajaran. Jadi nanti dalam presentasi itu akan langsung terhubung ke video tersebut. Ini berlaku juga dengan web object. Nah, ini di sini ada tampilan yang serupa. Ada kolom yang untuk mengisi link dari web yang akan kita gunakan atau yang nanti langsung tersambung ke web tersebut yang mendukung pelajaran yang akan ditampilkan pada siswa. Di sini ada preview. Preview ini untuk melihat hasil kerja kita. Kita akan coba untuk melihat hasil kerja kita di sini. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini sudah tampil. Hasil kerja kita sudah terproyeksi dan di iSpring Free ini mereka menyediakan beberapa tampilan. Ada untuk desktop, ini untuk tab, versi landscape dan portrait, kemudian ada versi smartphone, sama ada versi portrait, ada landscape. Nah, di sini kita bisa langsung mengoperasikan atau melihat tampilan. Untuk mengedit, kita bisa klik edit di icon sebelah kiri atas. Jadi kira-kira tampilannya akan seperti ini. Dan ikon titik 3 ini di sebelah kiri bawah itu adalah
penampil slide. Jadi kita bisa memilih slide mana yang akan kita tampilkan menggunakan icon itu. Nah, di sini saya sudah memasang kuis. Ini saya sudah menyiapkan kuis dan sudah memasangnya. Nanti kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara membuat kuis dan memasangnya dalam PowerPoint menggunakan iSpring Free. Kita kembali ke halaman PowerPoint. Nah, untuk membuat kuis dari materi yang sudah kita siapkan, itu kita bisa membuat slide baru untuk membuat tempat yang nanti akan diletakkan atau dihubungkan dengan kuis yang akan kita buat. Nah, di sini kita kembali ke tampilan iSpring Free, lalu kita klik icon kuis. Nah, kita akan masuk ke dalam iSpring Free Quiz Maker. Nah, di sini untuk membuat kuis baru, kita bisa menggunakan graded quiz. Kemudian akan muncul tampilan ini. Nah, di sini kuisnya belum tersedia dan kita akan membuat kuisnya di dalam sini. Jadi bentuknya seperti Microsoft PowerPoint, ada slide di situ. Dan di atas itu ada beberapa fitur. Yang di sini ada question. Jika kita klik itu akan muncul beberapa pilihan dari model kuis yang bisa kita gunakan. Ada multiple choice, ada multiple response, kemudian ada short answer. Jadi kita bisa gunakan salah satu dari berbagai model yang disediakan. Nah, di bawah ini ada beberapa model lain, tapi fitur ini hanya bisa digunakan untuk aplikasi berbayar. Kemudian di sini ada introduction. Nah, ini adalah memuat tampilan awal dari kuis kita. Ada instruction slide, kemudian ada intro slide, ada user info. Kita bisa gunakan salah satu. Di sini kita gunakan intro slide. Di bagian welcome to the quiz itu kita bisa edit. Kita bisa ketik sesuai nama atau judul dari kuisnya. Di sini kita gunakan kuis teks proposal karena materi kita berkaitan dengan teks proposal. Selanjutnya di bagian deskripsi kita bisa membuat beberapa kalimat tentang deskripsi kuis. Misalnya seperti ini. Nah, selain itu di sini ada icon audio. Nah, di sini kita bisa memasukkan audio. Nah, ini kita siapkan terlebih dahulu audio yang sekiranya ingin dipakai. Dan jika kita ingin menggunakan, kita bisa pilih dari audio tersebut dengan mengeklik icon audio tersebut. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan audio. Lanjut, kita masuk atau kita tambahkan user info. Nah, user info ini nanti untuk pendataan. Jadi, peserta didik yang akan mengerjakan kuis akan mengisi data diri. Di bagian user info form itu kita bisa berikan keterangan atau perintah. Kemudian di bagian bawah ini kita bisa pilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya kita membutuhkan nama, email, atau nomor absen, untuk kita bisa mengedit sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya bisa mengedit ya. Kita bisa mengedit. Kemudian di bagian itu, mandatory itu adalah perintah wajib. Kemudian optional itu adalah opsi, bisa diisi, bisa tidak. Dan ask itu nanti tidak akan ditampilkan atau hanya berbentuk deskripsi. Kita pilih yang mandatory. Kemudian
bagian tipe ini kita bisa pilih tipe jawaban, ada teks, ada choice atau pilihan, dan ada email. Kita pilih teks, kemudian di variabel itu kita bisa sesuaikan. Di sini saya isi user, garis bawah, absen. Nah, untuk menambahkan keterangan lain, kita bisa klik bagian bawahnya itu. Kita bisa mengedit sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini saya akan menggunakan 2. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke bagian kuis atau kita masuk ke cara membuat kuisnya. Di sini kita kembali ke pilihan question. Kita bisa pilih salah satu dari 3 fitur yang sudah disiapkan. Di sini kita pilih multiple choice. Nah, di kolom yang pertama itu kita bisa mengisi soal kuis yang akan kita tampilkan pada siswa. Di sini disajikan soal apakah yang dimaksud dengan teks proposal. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan beberapa tambahan seperti gambar, video, atau audio. Jadi, jika tipe soalnya itu membutuhkan visual berupa video atau gambar, atau ingin memberikan efek suara, itu bisa ditambahkan. Kemudian di bagian choice, di sini disediakan kolom untuk memuat jawaban atas pertanyaan yang harus dipilih oleh siswa. Di sini pilihan pertama, teks yang menjelaskan tentang rencana kegiatan. Kemudian pilihan kedua kita bisa isi sebagai jawaban jebakan. Nah, untuk jawaban yang benar, kita berikan tanda korek di sebelah kiri dari jawaban itu. Nah, di sini juga disediakan tambahan untuk penampil gambar. Jadi, pilihan jawaban ini bisa berupa teks dan juga bisa berupa gambar. Nah, untuk masukkan gambar, kita bisa klik icon gambar ini. Nah, nanti dia akan mengantarkan kita ke tampilan data komputer. Nah, di situ kita sudah menyiapkan beberapa gambar jika kita ingin menggunakannya. Kita bisa pilih salah satu, langsung klik dan buka. Dan nanti akan langsung muncul gambar yang kita inginkan. Tapi di sini kita tidak akan menggunakan gambar. Langsung. Di sini jawaban yang benar adalah jawaban yang pertama. Kita beri tanda untuk menunjukkan bahwa itu adalah jawaban yang benar. Selanjutnya di sini ada feedback. Nah, di bagian feedback ini kita bisa memberikan apresiasi atau penambahan jawaban. Di sini bagian kolomnya itu bisa diedit. Kemudian titik 3 di sebelahnya itu kalau kita buka akan muncul seperti ini. Dan kita juga bisa mengedit jawaban lebih panjang di situ. Kita juga bisa menambahkan audio. Jadi untuk feedback ini bisa berupa audio atau teks. Kemudian untuk nilai ini kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa naikkan atau kita bisa turunkan. Bisa langsung ketik untuk mengganti berapa skor yang akan kita dapat jika jawaban kita benar. Kemudian di bagian jawaban yang salah, itu kita bisa melakukan pengurangan poin. Jadi untuk panah yang ke bawah itu untuk pengurangan poin, sedangkan panah yang ke atasnya itu untuk penambahan poin. Jadi kita bisa sesuaikan dengan tipe soal, apakah tipe soal itu salah
jawaban yang dipilih salah itu akan mengurangi poin atau tidak. Di sini saya menggunakan yang tanpa pengurangan poin. Jadi ada di titik 0. Kemudian di sebelah kanan itu ada slide option. Di sini ada tipe pertanyaan, ada quiz, dan ada survei. Seperti tadi yang dikatakan bahwa grade itu yang bernilai, sedangkan yang quiz itu tidak memiliki nilai. Kemudian di sini ada feedback. Ada 3 macam by result atau hasil. Nah, jadi selain feedback ini untuk apresiasi, itu kita bisa manfaatkan untuk memberikan penjelasan. Penjelasan atas jawaban yang sudah dipilih. By result itu nanti menunjukkan apresiasi ya, atau apapun jawaban yang diberikan oleh siswa itu akan memberikan reaksi sesuai dengan hasilnya, apakah jawaban itu benar atau jawaban itu salah. Sedangkan untuk by choice ini itu bisa digunakan untuk memberikan tambahan jawaban atau penjelasan. Kalau kita klik di kolom yang disediakan, nah, di sini ada pilihan pertama, 2, dan 3. Untuk pilihan pertama itu kita bisa memberikan deskripsi lain. Misalnya kita ingin memberikan penjelasan tentang rencana kegiatan dalam proposal. Begitu pula dengan jawaban yang kedua. Jika jawabannya salah, kita bisa memberikan pengetahuan atau ulasan kembali tentang pilihan jawaban tersebut. Misalnya di sini jawaban yang kedua adalah teks berita. Kita bisa ketik di sini teks berita adalah bla 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 bla. Dan selanjutnya itu di pilihan ketiga berlaku serupa. Kita bisa sesuaikan kebutuhan. Dan di sini juga disajikan bentuk audio. Kita bisa masukkan audio di kolom pembahasan ini. Nah, tapi kita akan menggunakan feedback by result. Jadi hasil. Kemudian di sini ada skor. Skor ini bisa kita sesuaikan. By result itu jika semua pilihan jawabannya itu hanya ada benar salah, tapi kalau by choice itu akan membuat sebuah nilai dari tiap pilihan jawaban yang berbeda-beda. Di sini ada attempts atau beberapa kesempatan siswa bisa menjawab pertanyaan tersebut. Di sini kita berikan 1 kali. Jadi jika kita tambah, itu siswa bisa mengisi lebih dari 1 kali atau sesuai limit yang disediakan. Kemudian di sini ada batas waktu yang bisa kita gunakan untuk mengatur berapa waktu siswa untuk menjawab satu soal. Di sini bisa diatur minimal 1 menit. Kemudian di bawahnya itu ada shuffle answers. Itu akan membuat jawaban yang kita sajikan itu berubah setiap siswa atau setiap soal. Jadi jawabannya akan teracak. Selanjutnya masuk ke quiz result atau hasil quiz. Di sini ada 2 tampilan, yaitu tampilan berhasil dalam pemenuhan kompetensi diuji dengan kuisnya, dan ada failed atau gagal. Nah, di sini bagian kolom putih itu bisa kita edit sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya berikan contoh,
Selamat, kamu sudah menguasai materi teks proposal ini dengan sangat baik. Dan di sini kita juga bisa menambahkan audio. Kemudian di bagian gagal itu kita juga bisa edit. Misalnya di sini saya tulis semangat belajar. Kamu pasti bisa. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada result slide option. Itu kita bisa mengatur tampilan dari tempat akhir atau hasil akhirnya. Di sini bisa menampilkan slide dengan hasil kuis, atau bisa menampilkan slide tanpa hasil kuis, atau bahkan menghilangkan atau tidak menampilkan slide tersebut. Nah, di sini di bawah, paling bawah, sebelah kanan bawah itu ada preview yang akan membantu kita untuk melihat tampilan. Di sini kita akan menggunakan pilihan yang pertama, show slide with results. Nah, ini jika tampilan mau menghilangkan atau tidak menampilkan slide tersebut. Kita pilih yang pertama. Kemudian di bawahnya itu ada show user score, atau kita bisa mengaturnya itu menunjukkan skor yang sudah didapat siswa atau tidak. Jika tidak berkenan, kita bisa hilangkan tanda checklist di kotak itu. Di bawahnya ada passing score. Nah, kemudian di paling bawah itu bisa menyediakan fitur jika siswa ingin, atau kita bisa memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengulang kembali kuis yang diberikan. Itu bisa 1 kali pengerjaan. Kalau kita klik di kolomnya itu akan ada beberapa pilihan. Di sini bisa 1 kali pengerjaan, 2 kali, 3 kali, sampai 9 dan tidak terhingga. Nah, jadi bisa kita manfaatkan fitur ini. Kita bisa isi sekali di sini. Nah, ini adalah contoh dari tampilan kuis yang kita buat. Untuk melihatnya, kita bisa klik di sini menggunakan fitur preview. Kita bisa pilih yang preview quiz untuk langsung masuk ke halaman kuisnya. Nah, ini disediakan beberapa tampilan ya. Jika dalam bentuk desktop akan muncul seperti ini. Kemudian di sebelahnya tab dan smartphone. Nah, di sini kita bisa uji coba dengan langsung menekan start quiz. Nah, di sini diminta untuk mengisi nama dan nomor absen. Kita isi nama kita. Dan submit. Nah, di sini akan muncul soal, dan di atasnya itu ada petunjuk waktu batas kita untuk mengerjakan. Di sini kita bisa pilih jawaban yang sekiranya benar. Kemudian setelah yakin kita bisa submit. Nah, di sini akan muncul tampilan feedback, apakah jawaban kita benar atau salah. Di sini jawaban yang saya berikan itu benar. Dan kemudian kita bisa masuk ke view results. Nah, di sini akan menunjukkan hasil kita, apakah kita lolos atau kita gagal dalam kuis ini. Nah, di sini selamat, kamu sudah menguasai materi teks proposal dengan sangat baik. Skor saya itu ada 100 dengan rata-rata nilai penentuan itu 80%, 8 poin. Dan di sini kita bisa review quiz. Itu kita melihat jawaban yang sudah kita kerjakan tadi. Atau retry. Atau kita bisa mengulang lagi kuisnya. Di sini kita bisa tutup. Nah, jadi itulah cara untuk membuat kuis di
ice spring free. Kemudian kita bisa menambahkan beberapa soal jika berkenan menggunakan cara yang tadi. Dan jangan lupa untuk menyimpan hasil kerja kita. Nah, setelah disimpan, itu nanti akan langsung masuk ke PowerPoint. Dan di PowerPoint ini akan langsung terhubung dengan kuis yang tadi kita buat. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi, kita bisa langsung publish di sini atau bisa kita review kembali. Nah, di sini ada fitur yang bisa kita gunakan untuk menentukan rata-rata siswa berhasil atau siswa gagal dalam kuis. Di sini ada fitur properties, dan di dalam properties itu kita bisa mengatur beberapa teknis dari tampilan slide ice spring free Quizmaker. Nah, di sini ada 4 tampilan. Ada general properties. Ini untuk tampilan slide. Kita bisa ubah judul kuisnya. Di sini kita isi quiz text proposal. Kemudian kita bisa mengatur ukuran slide-nya, panjang dan lebar. Kita bisa sesuaikan. Kemudian di sini ada quiz scoring. Nah, di quiz scoring ini kita bisa memberikan perintah kepada aplikasi untuk menentukan siswa yang gagal atau berhasil dalam nilai tertentu. Di sini ada 2 tipe, ada poin dan persen. Dan di bawahnya itu ada target nilai yang harus dicapai. Kita bisa turunkan atau kita bisa naikkan. Nah, ini adalah acuan nilai yang harus dicapai oleh siswa ketika mengerjakan kuisnya. Jadi misalnya di sini 75. Dan kemudian di bawahnya itu ada pengaturan pertanyaan. Nah, ini kurang lebih tampilannya sama seperti yang sebelumnya. Tapi kita bisa langsung mengaturnya di sini sekaligus. Jadi tidak per slide, tapi seluruh slide bisa kita atur di sini. Kemudian di bagian paling bawah itu ada reporting. Ini adalah fitur yang digunakan untuk memberikan hasil nilai atau jawaban. Jadi jawaban dari kuis itu hasilnya bisa dikirimkan kepada instruktur, ya, atau instruktur itu yang membuat kuisnya atau pemilik kuis melalui email. Jadi di sini kita harus memasukkan email kita terlebih dahulu untuk nanti oleh ice spring free itu dikirimkan hasil pengerjaannya. Nah, di sini kita juga bisa memilih. Jadi yang dikirimkan itu adalah data-data siswa yang berhasil atau yang gagal atau kedua-duanya. Di sini saya ambil perintah yang pertama, yaitu yang berhasil dan yang gagal. Kemudian di bawahnya itu juga bisa kita kirimkan jawaban itu kepada email pengisi soal, ya. Jadi nanti di awal di bagian user info itu mereka bisa diminta menggunakan atau mengisi kolom email. Kemudian di bawah ini adalah format pengiriman hasil kuis. Kita bisa atur seperti subjek pada email. Nah, di sini kita juga bisa mempublish kuis kita. Ini kita bisa menyimpannya dalam data komputer kita atau kita hubungkan dengan LMS. Nah, di sini namanya bisa kita ubah. Kemudian tempat penyimpanan yang kita bisa atur.
Kemudian jika menggunakan LMS itu bisa, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian setelah selesai diatur itu kita bisa langsung ketik kotak berwarna biru. Sini publish. Nah, publishing is complete. Kita bisa coba ya send via email atau kita membuka atau menggunakan mengekstraknya dalam bentuk FTP atau zip. Baik, demikian adalah tata cara untuk menginstal, mengunduh, memasang, menggunakan, dan membuat kuis di iSpring Free. Kita bisa maksimalkan penggunaan aplikasi ini dalam pembelajaran sebagai media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Jadi menggunakan iSpring Free di sini akan memberikan suasana belajar baru bagi siswa dan itu akan menambah motivasi belajar mereka.